Salam kudus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya akan membahas tentang pelajaran doktrin yang berhubungan dengan baptisan. Baptisan ini adalah merupakan salah satu pelajaran yang cukup prinsip dan justru menjadi perbincangan masyarakat Kristen sedunia. Dan tentu saja dia menempati urutan pertama di kalangan masyarakat Kristen. Nah, mengapa kita harus belajar baptisan? Jawabannya adalah supaya kita dapat mengerti dan dapat mengenal kebenaran Allah. Jadi baptisan itu harus sesuai dengan firman. Jadi bukan tidak sesuai. Yang kedua, bahwa arti kata baptisan itu adalah mencelup dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Karena itu arti baptisan itu adalah mencelup. Selain daripada baptisan air, banyak juga terdapat baptisan-baptisan lain di dalam Alkitab yang juga tidak kalah pentingnya. Misalnya baptisan api, baptisan awan, baptisan laut, baptisan kematian, baptisan penguburan, ya. Kemudian baptisan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian juga satu baptisan dan lain, minimal ada 7 baptisan yang terdapat dalam Alkitab. Namun untuk pembahasan kita saat ini, saya hanya membatasi pada 3 baptisan, yaitu baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan satu baptisan. Sebagaimana tertulis di dalam Matius pasal 3 ayat 11, kemudian di dalam Markus 1 ayat 8, dan juga di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kelima. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah baptisan air itu perintah Tuhan? Jawabnya ya dan tidak. Kepada bangsa Yahudi atau program bumi, Yohanes Pembaptis dan ke-11 murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dan membaptis dengan air. Itu terdapat di dalam Matius pasal 3 ayat 11a, juga di dalam Kisah 1 ayat 6 sampai 8, di dalam Matius 28 ayat 19 dan Markus 16 ayat 16. Sedangkan program penginjilan yang dibawakan oleh Rasul Paulus, perintah Yesus kepada Paulus untuk tidak membaptis. Karena program yang dibawakan oleh Paulus ini adalah program sorga. Jadi pemberitaan Injil yang disampaikan dengan perintah tidak membaptis. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 20, Galatia 2 ayat yang ke-7, 1 Korintus 1 ayat yang ke-17. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, kalau begitu, apa maksud dibaptis dengan air? Yang pertama, supaya kita ketahui bahwa bagi bangsa Yahudi, mereka dibaptis dengan air itu adalah sebagai tanda pertobatan. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11a. Dan juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-38, di sana menjelaskan bahwa mereka bertobat, ya, menyerahkan diri untuk dibaptis untuk mendapat pengampunan dosa dan memperoleh karunia Roh Kudus. Dengan demikian, kita bertanya pada pertanyaan berikut adalah, apakah baptisan air itu menyelamatkan? Jawabnya juga tidak. Mengapa tidak? Sebab kalau baptisan air itu menyelamatkan, bagaimana dengan Yesus? Yesus dibaptis bukan untuk memperoleh pengampunan dosa. Yesus dibaptis juga bukan untuk diselamatkan, tapi berdasarkan firman Allah tertulis, Matius 3:15 mengatakan, Yesus dibaptis untuk memenuhi seluruh kebenaran Allah. Berbeda dengan yang lain. Ya, contoh misalnya Kornelius. Kornelius dan seisi rumah itu, ya, mereka memperoleh Roh Kudus bukan karena mereka dibaptis, tapi mereka karena iman, percaya kepada Yesus. Demikian juga penjahat di kayu salib. Penjahat di kayu salib itu, dia diselamatkan bukan karena dibaptis air, tapi karena diselamatkan karena iman. Dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Nah, dengan demikian, jelas bahwa hari ini orang masuk neraka bukan karena tidak dibaptis, tapi karena mereka tidak percaya. Nah, ini yang perlu kita harus mengerti, kita harus mengenal kebenaran firman Allah. Lalu kemudian, apa perbedaan daripada baptisan air
baptisan Roh Kudus, dan satu baptisan. Yang pertama yang kita harus ketahui bahwa baptisan air masa berlakunya itu di zaman Taurat. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Yang dibaptis adalah orang-orang percaya, sebagaimana tertulis di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Yang membaptis siapa? Yang membaptis adalah manusia. Ya. Di dalam Matius pasal 11a dan juga Yohanes 4 ayat 2. Bahan baptisannya ya air. Matius 3 ayat 11a. Bagaimana caranya? Caranya ialah manusia mengambil air lalu menuangkan ke atas manusia yang bertobat. Kisah 10 ayat yang ke-48. Kemudian yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu masa berlakunya itu pada hari raya Pentakosta. Ya. Kisah 1 ayat 12 dan kisah 2 ayat 1. Yang dibaptis adalah orang-orang percaya. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 5. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus. Matius 3 ayat 11b dan kisah 1 ayat 5. Bahan baptisan adalah Roh Kudus. Bagaimana caranya? Caranya Tuhan Yesus menuangkan Roh Kudus ke atas orang percaya. Dan itu tertulis dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ketiga. Yang terakhir yang ketiga adalah satu baptisan. Satu baptisan itu masa berlakunya itu zaman anugerah, kasih karunia kita sekarang ini. Efesus pasal 3 ayat 7 dan ke-8 dan Roma pasal 6 ayat yang ke-14. Yang dibaptis adalah orang-orang percaya. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Bahan baptisan, ya bahan baptisan adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 27. Bagaimana caranya? Caranya adalah Roh Kudus mengambil orang percaya, memasukkan ke dalam Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13 dan 27. Inilah baptisan yang menyelamatkan kita sekarang. Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 28. Kesimpulan dari pelajaran baptisan yang singkat ini, pertama adalah bahwa perintah Yesus kepada ke-11 murid untuk memberitakan Injil dan membaptis dengan air berlaku hanya kepada orang Yahudi, orang bersunat. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 dan juga Galatia pasal 2 ayat 7 sampai 9. Kedua, perintah kepada Rasul Paulus untuk memberitakan Injil dengan tidak membaptis untuk orang bukan Yahudi. Kisah Rasul pasal 13 ayat 47. Dan yang terakhir, Petrus CS jelas adalah rasul untuk bangsa Yahudi, bangsa bersunat. Sedangkan Paulus diutus sebagai rasul untuk bangsa kafir, bangsa bukan Yahudi. Programnya berbeda. Program Petrus dengan ke-11 murid, program bumi. Paulus, program sorga. Demikian penjelasan singkat tentang baptisan. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.